Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga hari ini tetap sehat selalu ya. Hari ini saya akan mengabarkan kabar gembira untuk Bapak Ibu Guru yang menerima TPG sertifikasi guru baik jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK ya, bahwa untuk tanda-tanda TW2 itu sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah ada untuk proses menuju pencairannya. Semoga saja yang TW1 sudah cair ya, TW2 juga akan segera cair gitu ya. Mohon disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip Bapak Ibu Guru ya, jadi biar paham dan tidak menjadi gagal paham seperti itu. Jadi agar semua kita mengerti berita terbaru, kabar gembira ini, dan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu Guru di sekitar tempat tinggal dan atau di tempat sekitar Bapak Ibu Guru mengajar semuanya ya. Oke, langsung saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan dukung channel ini, dan silahkan komen Bapak Ibu jika ada pertanyaan dari video ini ya. Oke, langsung saja ke videonya, bahwa TPG TW1 secara umum itu sudah banyak yang sudah cair Bapak Ibu ya, di banyak grup-grup dari teman-teman, dari WA, dari Facebook, dan banyak grup yang lain dari teman-teman yang update di daerah-daerah yang lain gitu. Jadi sudah ada tanda-tanda TW2 ini akan segera cair Bapak Ibu Guru ya. Tanda-tandanya apa sih? Di beberapa daerah itu sudah ada namanya pemberkasan untuk TW2 ya. Ini dari teman saya itu ada yang mengupdate tentang TW2. Alhamdulillah yang serti TW2 sedang pemberkasan jenjang SD di Kabupaten Majene, Sulbar ya, Sulawesi Barat. Semoga daerah lain cepat menyusul, amin. Jadi sudah ada Bapak Ibu Guru yang di daerah-daerah tertentu itu sudah mengadakan pemberkasan untuk TW2. Artinya ini apa? Bahwa tanda-tanda TW2 itu akan segera terrealisasi. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Dan kita akan lihat juga dari beberapa komen teman-teman ya. Jadi udah ada surat pemberkasannya untuk Jawa Barat. Jadi Jawa Barat juga sudah ada pemberkasannya untuk TW2 Bapak Ibu ya. Ini 2 hari yang lalu itu jenjang apa Pak? Dikmen ya. Dikmen itu berarti SMA SMK ya, itu Dikmen. Kemudian ada lagi yang mengupdate status tentang kalau kami di daerah Sumut setiap TW memakai materai Bapak Ibu ya. Pertama di info GTK, yang kedua di fakta integritas. Jadi tergantung daerah Bapak Ibu masing-masing ya untuk pemberkasan untuk TW2 itu ya. Ada juga yang kirim file copy, hard copy-nya saja dari Excel ya, terus pakai materai ke dinas gitu ya. Terus ada juga yang TW1 pakai materai, TW2 hanya Excel yang 1 lembar aja yang diantar ke dinas gitu ya. Ada juga yang hanya berupa pemberkasannya itu berupa absensi saja, dari misalkan dari April, Mei, Juni gitu ya untuk pemberkasannya. Jadi pemberkasan untuk sertifikasi TW2 itu sebenarnya sesuai dengan aturan dari dinas pendidikan masing-masing Bapak Ibu ya, dari daerah masing-masing. Tidak ada aturan resminya gitu, karena secara logika gitu ya. Jadi secara logika Bapak Ibu untuk TW2 itu kan sudah terbit SKTP, apakah perlu pemberkasan lagi gitu ya. Sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya untuk apakah TW2 perlu pemberkasan gitu ya. Itu tergantung dari daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Terus ada juga yang update ya, hari ini tanggal 15 Juni 2002 SD Kabupaten Kampar mulai pemberkasan pencairan serti TW2 tahun 2022, semoga cair bersamaan gaji ke-13. Wah, mantap nih ya. Kabupaten yang belum pemberkasan semoga menyusul, amin. Jadi untuk pemberkasan TW2 Bapak Ibu itu sesuai dengan peraturan dari dinas pendidikan masing-masing gitu ya. Apakah harus pemberkasan atau tidak gitu ya. Tapi secara logika bahwa SKTP TW1 TW2 itu sudah muncul, harusnya tidak ada lagi pemberkasan gitu ya. Tidak ada pemberkasan. Tapi kalau dinas pendidikannya minta, apa salahnya kalau kita menyanggupinya atau memberi pemberkasan ulang untuk TW2 gitu ya.
agar lancar saja Bapak Ibu untuk sertifikasinya. Kita ikutin saja. Kemudian bagaimana dengan Bapak Ibu yang mengajar di Kemenak ya, di bawah naungan guru Kemenak ya. Bagaimana kan dengan guru Kemenak, apakah sama dengan guru yang ada di Dikdes ya, Dikdes dan Dikmen gitu ya. Sesuai dengan edaran dari tanggal 30 Desember 2021 ya, itu untuk penyampaian petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah tahun ajaran 2022 gitu ya, untuk wilayah Kanwil ya, Kementerian Agama Provinsi ini ya. Ini nomornya B1211 ini ya, untuk pemberkasan. Bahwa di situ menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan profesi terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah disampaikan lewat simpatika melalui format S26E. Pembayaran tunjangan profesi tidak didasarkan pada tahun terbitnya sertifikasi pendidik. Pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Jadi kalau di Kemenak itu kebanyakan 1 bulan sekali Bapak Ibu ya untuk tunjangan sertifikasinya, bukan hanya seperti kita Dikdes dan Dikmen gitu ya, itu per 3 bulan, malah ada yang per 6 bulan gitu cairnya Bapak Ibu ya. Karena DW1 kemarin cairnya di bulan Mei akhir atau di bulan Juni awal gitu ya. Itu artinya kan per 6 bulan gitu ya, padahal realisasinya harusnya di peraturan nanti kita lihat aturannya untuk Permendikbud nomor 4 tahun 2022 untuk realisasinya itu per 3 bulan seperti itu ya. Tapi kalau Kemenak biasanya 1 bulan. Tapi tidak tahu, mohon infonya Bapak Ibu guru yang mengajar di Kemenak apakah seperti itu gitu ya, apakah setiap bulan cair untuk tunjangan profesinya. Mohon di infokan di kolom komentar Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru yang mengajar di Kemenak gitu ya khususnya. Oke, kita lanjut. Nah, jika sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2002 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru, khususnya untuk yang Bapak Ibu guru yang di Dikdes dan Dikmen gitu ya, untuk penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi maupun kabupaten kota ini untuk ASN ya. Kalau non ASN sebenarnya sama saja per 3 bulan gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk validasi dan penetapan tunjangan itu sekitar bulan Mei gitu ya, dan akan cair di triwulan 2 pada bulan Juni. Pembayaran triwulan 2 itu pada bulan Juni, tapi secara realnya TW1 saja di bulan akhir bulan Mei ataupun di awal bulan Juni kemarin baru cair Bapak Ibu ya. Ada juga yang kalau ASN banyak yang sebelum lebaran kemarin di bulan 4 ya, itu sudah banyak yang cair gitu ya. Kalau ASN yang non ASN tentunya non ASN ini agak parah Bapak Ibu ya, nunggunya lama sekali. Ada juga yang banyak yang masih belum cair, yang BNI tahap berapa ya, 26 ke atas gitu ya, masih belum cair Bapak Ibu untuk DW1 nya. Bapak Ibu guru yang non PNS harusnya kalau menurut aturan itu bahwa itu dicairkan per 3 bulan gitu ya. Dan di bab 7 itu ada larangan dan sanksi untuk pemerintah daerah. Itu pemerintah daerah dilarang untuk menunda penyaluran tunjangan profesi guru atau tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru yang P3K, CPNS dan PNS itu tergantung dari pemerintah daerah untuk mencairkannya, dan kalau kita sebagai guru yang non ASN itu tergantung dari pemerintah pusat ya. Biasanya kalau pemerintah daerah lebih cepat itu ya mencairkannya, tidak lama-lama kayak kemarin sebelum lebaran di April sudah banyak yang cair gitu ya untuk para PNS gitu ya. Dan untuk yang non PNS dari pemerintah ini agak lama itu dari pemerintah pusat ya. Apakah terlalu banyak gitu ya, jadi sampai bertahap-tahap gitu ya. Dan
rekeningnya pun kan sudah dibagi-bagi gitu ya, harusnya lebih cepat gitu ya. Ada yang BNI, ada yang BRI, ada yang Mandiri, ada yang BJB, kemudian ada yang bank daerah, kemudian ada yang bank BTN gitu ya. Jadi sebenarnya sudah dibagi-bagi ke bank-bank yang mempunyai negara gitu ya. Artinya sebenarnya untuk penyaluran sebenarnya tidak terlalu sulit gitu ya, tergantung dari bank itu sendiri. Kalau mungkin dari dananya mungkin sudah ada, tinggal proses pencairannya itu seperti agak lama sekali gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini untuk larangan dan sanksi untuk pencairan tunjangan itu. Nah, pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan ya alokasi dana itu untuk keperluan lainnya. Dan pemerintah daerah yang menunda penyaluran atau menggunakan alokasi dana itu pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sanksinya sebenarnya untuk pemerintah daerah yang baik provinsi maupun kabupaten kota gitu ya, yang menunda pencairannya. Walaupun kita kan tidak tahu juga ya untuk sebagai guru apakah dana itu sudah masuk ke rekening kas umum daerah, itu kan kita tidak tahu. Yang tahu hanya bupati, mungkin bagian keuangannya mungkin ya. Kalau di struktur pemerintah itu tidak begitu paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya menunggu proses masuknya saja ke rekening. Entah itu sudah cair berapa bulan yang lalu baru dicairkan sebulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Itu hanya pemerintah daerah yang tahu. Nah, kalau kita yang non ASN itu dari pemerintah pusat, mungkin ya karena terlalu banyak dan banknya juga banyak, mungkin punya mekanisme tersendiri-sendiri untuk proses pencairan itu, jadi membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP itu dipastikan akan cair gitu ya. Dan kapankah TW2 ini akan cair? Pastinya Bapak Ibu ya. Dan lagi-lagi kita sebagai guru hanya bisa menunggu gitu ya. Prosesnya hanya menunggu. Kalau ASN ya tentunya dari pemerintah daerah masing-masing. Kalau kita yang non PNS itu berarti kita dari pemerintah pusat. Dan kalau menurut pengalaman dari tahun-tahun berikutnya, karena saya sudah dari tahun 2017 untuk penerimaan sertifikasi itu Bapak Ibu. Jadi kalau TW2 tuh biasanya kalau tahun lalu tuh tidak bersamaan karena cairnya di bulan Juli. Ya di bulan Juli TW1 dan TW2 itu berdekatan ya, 1 minggu, cuma minggu ini TW1, minggu berikutnya TW2, tapi di bulan Juli. Nah, lebih parah lagi pas waktu awal-awal pandemi itu sampai di bulan Agustus Bapak Ibu ya. Sampai Agustus itu 2 tahun yang lalu itu Agustus itu cairnya baru TW1 dan TW2 di bulan Agustus. Lebih lama lagi untuk yang non PNS. Kalau yang ASN mungkin Bapak Ibu guru yang ASN mohon informasinya komen di bawah ini, biasanya untuk TW2 itu kapan untuk cairnya ya, karena saya termasuk yang non ASN jadi kurang begitu paham yang ASN gitu ya. Tapi biasanya ya kurang lebih hampir sama ya di bulan Juni sampai Juli itu. Nah, karena SKTP kita itu sampai tanggal 30 Juni Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak boleh lewat dari tanggal itu sebenarnya untuk pencairannya secara normalnya gitu. Tapi ya tergantung dari situasi keuangan negara dan juga keuangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Ya, semoga video ini memberi kabar gembira untuk kita semua bahwa TPG sertifikasi guru untuk jenjang TK sampai SMK itu tetap akan cair. Dan proses pencairannya, nah tanda-tandanya mungkin sudah ada tadi. Semoga itu bisa menjadi informasi yang menggembirakan untuk Bapak Ibu guru. Dan pastikan bahwa SKTP Bapak Ibu sudah terbit itu pasti akan cair. Entah itu bulan berapa pasti akan cair. Jangan khawatir, kita tinggal hanya menunggu waktu saja. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menonton video-video saya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Salam sehat dan semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.